Nah, masuk nih ke generasi Z. Kalau tadi generasi milenial itu antara tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Nah, generasi Z ini yang mana ya? Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rai Andini. Saya adalah guru BK dari SMP Negeri 172 Jakarta. Saya akan memberikan materi mengenai bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan membahas mengenai generasi milenial dan generasi Z. Karena marak sekali pembicaraan di kalangan masyarakat kita ini tentang generasi milenial dan generasi Z. Jadi kita harus menelisik dan pengen tahu juga ya, apa sih generasi milenial itu dan apa sih generasi Z itu. Nah, ada perbedaan-perbedaan tertentu yang membedakan keduanya. Baiklah, kita akan membahas secara perlahan-lahan satu persatu. Pengertian generasi milenial. Milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Jadi kalau kira-kira usianya sekitar 40-an ya, sampai usia 40 tahunan. Nah, di generasi sebelumnya, sebelum generasi X ini ada generasi Y. Mereka lahir sebelum tahun 1980. Nah, itu belum masuk ke generasi milenial. Setelah tahun 1980 baru disebut generasi milenial ya. Nah, karakteristiknya para generasi milenial, ini saya masih termasuk ke generasi milenial. Yang pertama, kecanduan internet. Di mana para generasi milenial ini dalam sehari bisa mempergunakan lebih dari 7 jam dalam mempergunakan internet. Nah, karena apa? Satu, pekerjaan, ya ada alasan-alasan tertentunya. Kami atau orang-orang yang masuk ke generasi milenial ini mempergunakan internet lebih dari 7 jam. Pekerjaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita WFH, work from home, ya. Kita WFH, kita melakukan semua kegiatan kita dari rumah. Dan ini sangat membutuhkan yang namanya internet. Nah, kalau tidak ada WFH aja lebih dari 7 jam kita bisa mempergunakannya. Apalagi sudah seperti saat ini, pandemi. Bisa lebih dari 7 jam, bisa mungkin 10 jam kita mempergunakan internet. Apalagi kecanggihan gadget yang saat ini ya, membuat orang terus fokus kepada layar. Layar apa? Layar handphone. Nah, disinilah karakteristik salah satunya adalah kecanduan internet pada generasi milenial. Yang kedua, loyalitas generasi milenial tergolong rendah. Nah, maksudnya apa nih? Nah, di generasi milenial ini kalau ada sesuatu hal yang baru, ya, maka generasi ini akan mudah melupakan yang lama. Contoh handphone. Handphone terus dalam 1 minggu saja bisa berapa seri keluaran handphone terbaru. Nah, ini di sini para generasi milenial akan sebentar-sebentar ganti handphone, ya. Wah, ada kamera bagus nih. Kalau yang hobinya fotografi, dia beli kamera. Lalu, wah, ada laptop baru nih, kecanggihannya fiturnya seperti ini. Dia beli laptop yang baru. Walaupun sebenarnya handphone yang lamanya atau laptop yang lamanya atau kamera yang lamanya itu masih bisa dipergunakan. Ya, ada orang tipe-tipe tertentu yang mereka akhirnya menjual barang-barang branded atau barang-barang bekas yang dia pakai seperti handphone dan sebagainya dijual kembali, ya. Nah, untuk mendapatkan handphone yang terbarunya. Nah, ini disebutnya loyalitasnya itu tergolong rendah. Tidak setia kepada handphonenya, ya, karena apa? Melihat temennya handphonenya bagus, kepengen, ya, melihat temennya kameranya bagus, kepengen dan berusaha untuk membelinya. Nah, apalagi di saat ini diberi kemudahan ya untuk mendapatkan benda-benda baru dengan cara apa? Kredit, ya kan? Kredit 0%. Nah, itu kan membuat mereka akhirnya tergoda untuk selalu mengganti
dengan benda-benda yang terbaru, keluaran terbaru. Yang ketiga, melakukan transaksi non tunai dengan porsi 59%. Nah, para generasi milenial ini bukan berarti mereka tidak punya uang, tetapi mereka sekarang lebih memudahkan diri untuk tidak membawa uang cash dengan faktor alasan adalah keselamatan. Jadi mereka membawa hanya kartu saja. Kartu apa? Kartu debit misalkan, kartu kredit card, atau di handphone. Di handphonenya sudah menyimpan saldo-saldo uang. Jadi ketika membutuhkan pembayaran tinggal tapping saja handphonenya, ya, dan itu langsung bisa terbayar. Nah, atau transfer, hal yang termudah dari dari aplikasi bank yang ada di handphonenya. Nah, ini membantu para generasi milenial untuk tidak membawa uang cash. Nah, tentu juga di sini akan menguntungkan bagi para pihak bank, ya, karena mereka akhirnya bisa mendapatkan nasabah-nasabah baru karena kecanggihan seperti ini. Kamu sekarang belanja misalkan, belanja nanti ada dibahas yang berikutnya ya, belanja GoFood. Nah, itu tinggal bayar aja lewat aplikasinya. Kalau ada saldo di situ kamu tinggal bayar, dan kita nggak perlu ketemu dengan orang yang mengantarkan makanannya. Dia tinggal gantungkan aja di pagar karena sudah dibayar. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. Tidak bisa kita pungkiri, teknologi saat ini sangatlah canggih. Apapun yang kita perlukan semua ada dalam satu kotak yang sangat yang berharga ini, laptop, ya. Mau menjelajah dunia luar pun bisa dengan laptop. Dengan apa? Membuka Google, ya. Mau nyari apa lagi? Mau nyari tempat makan yang terdekat aja udah bisa langsung. Bahkan anak-anak kecil seperti anak saya itu, kalau udah megang handphone, dia nggak perlu lagi, dia belum bisa baca tulis, masih balita, ya. Dia nggak bisa baca tulis, dia mau nonton film apa tinggal rekam suara dia. Misalkan film Upin Ipin keluar langsung, tinggal nyalain, ya kan? Nah, ini itu mempercepat dia daripada ngetik lama, ya kan? Dia bisa tinggal langsung ngomong seperti itu. Yang kelima, gemar berbagi, peduli dan responsif terhadap masalah sosial. Saat ini setiap hari Jumat senang saya melihatnya, ya, banyak sekali di dekat-dekat masjid, ya, di halaman-halaman masjid itu atau di jalan-jalan. Banyak orang-orang yang bersedekah Jumat dengan membagikan nasi bok atau yang lainnya. Ini salah satu karakter yang sangat baik sekali untuk para generasi milenial. Ya, di sini berbagi untuk para kaum duafa di jalan. Bahkan saya memperhatikan ke para kaum duafa itu setiap hari Jumat mulai jam 9-an lah dia duduk di trotoar-trotoar berjejer di spot-spot yang biasa dilewati para dermawan yang baik hati ini. Mereka duduk berjejer, siap menerima bantuan. Dari siapa? Dari para orang-orang yang hatinya sangat mulia, mau bersedekah Jumat. Andaikan setiap hari seperti itu, mereka tentu tidak akan terlalu memikirkan bagaimana mereka makan hari ini, ya kan? Nah, ini sangat positif sekali. Lalu yang keenam, senang berwisata. Siapa sih yang nggak senang jalan-jalan? Seneng nggak sobat kompeten? Teman-teman semua seneng nggak? Pasti seneng yang namanya jalan-jalan. Ya, itu membuat diri kita jauh lebih fresh, membuat kita kembali ke tempat kerja dengan keadaan segar, bugar, dan lain sebagainya. Nah, di generasi milenial ini, seseorang itu bisa melakukan trip perjalanan 2-3 kali dalam 1 tahun. Minimal 1. Ya, minimal 1. Mereka akan pergi ke tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi. Nah, mereka akan upload nih ke tempat wisata mana, daerah mana yang sudah pernah dikunjungi atau belum. Apalagi yang tenar ada di Instagram, didatengin, di sana ada tempat bagus loh, spot bagus baru, yuk kita ke sana yuk, foto upload. Nah, ini membuat potensi-potensi sumber daya alam
sumber daya alam wisata terutama dari daerah-daerah tertentu akhirnya meningkat. Ya, saat ini kita sedang pandemi. Wisata seperti ini bisa ditelusuri lewat aplikasi. Ya, jadi tidak harus jalan-jalan, tapi tetap kebutuhan untuk rekreasi dalam diri seseorang tetap membutuhkan. Walaupun akhirnya dia harus merogoh kocek lebih dalam. Yang pertama ketika dia mau jalan-jalan harus swab dulu, ya kan. Lalu juga harus minta surat ini, surat itu segala macam. Apalagi sekarang wajib vaksin ya. Kalau mau perjalanan harus menunjukkan bukti kita sudah vaksin, minimal vaksin pertama. Lalu yang ketujuh, perkembangan transportasi daring. Nah ini berkaitan dengan transaksi non tunai ini, perkembangan transportasi daring ini berkaitan ya. Dimana sekarang transportasi daring ini tumbuh subur ya, banyak aplikasi moda daring transportasi yang ada di handphone kita tinggal pilih yang mana yang sesuai, yang cocok dengan keinginan kita. Nah kita mau kemana tinggal ketik, cukup duduk di sini tinggal ketik mau kemana, nanti pengemudinya akan datang menghampiri kita ya. Kalau dulu kan tidak, kita harus ke pangkalan taksi, kita harus nunggu di halte atau bagaimana, atau ke pangkalan ojek. Sekarang tidak perlu seperti itu. Kita duduk saja di lobi sekolah atau di halaman sekolah, tinggal ketik, nanti pengemudi ojeknya akan datang. Nah ini mempermudah kita dalam mobilitas kita dalam transportasi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya, dan bahkan kita jadi tahu harganya berapa, nggak perlu lagi repot tawar menawar. Kalau dulu sering terjadi perselisihan antara pengemudi dan penumpang. Kenapa? Ketidaksepakatan dalam hal harga atau tarif jasanya. Kalau sekarang tidak perlu lagi khawatir, sudah tersedia dan sudah ada di situ. Kalau mau berbagi tips silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, masuk nih ke generasi Z. Kalau tadi generasi milenial itu antara tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Nah, generasi Z ini yang mana ya? Coba kita lihat. Pengertian generasi Z. Generasi Z atau Gen Z, nah disebut nih ya sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Nah, kalau di sini diperkirakan usianya adalah usia SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, sobat kompeten, masukkah dalam kategori ini? Kalau masuk, pengen tahu dong apa itu generasi Z. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, bila Anda lahir di rentang waktu ini, maka Anda juga masuk dalam kategori generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga dengan E-generation atau generasi internet. Sama kayak tadi generasi milenial ya. Generasi Z ini tetap berhubungan dengan yang namanya internet atau generasi net ya. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Anak-anak usia balita, usia SD sudah pandai mempergunakan gadgetnya. Orang tuanya atau ibunya masih nanak-nuk. Nah, anak-anak yang usia seperti ini udah pandai, mahir dia. Bahkan ngajarin ke orang tuanya. Apalagi banyak aplikasi-aplikasi atau mungkin biasa nonton YouTube ya sebagai bahan hiburan. Dari usia dini sudah memegang gadget. Nah, di sini bahkan gadget sudah menjadi pegangan dari kecil ya. Maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka. Bahkan banyak anak-anak kecil yang harus ketergantungan pada gadget. Kalau ketika gadgetnya diambil sama orang tuanya, maka dia akan ngambek. Nah, kalau sudah seperti ini sudah membutuhkan bantuan atau pertolongan. Agar apa? Mengembalikan keadaan semula bahwa anak-anak kecil itu seusia mereka harus
berinteraksi dengan teman-temannya, dengan teman-teman sebayanya. Begitu juga dengan kalian, teman-teman. Ya, teman-teman sobat kompeten di sini harus berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Walaupun kita saat ini dibatasi oleh PPKM ya, dan lain sebagainya karena pandemi, sebenarnya kita bisa tetap menjalin komunikasi lewat mana? Misalkan video call ya, telepon kawan-kawannya biar bisa tatap muka wajahnya kayak apa ya. Karena apa? Dengan kamu bersosialisasi dengan orang lain itu beda rasanya dengan kamu memainkan handphone, dengan kamu memainkan laptop dengan internet dan sebagainya. Tetap ada kepuasan tersendiri yang lahir dari diri kita ketika kita bisa tertawa lepas bersama teman-teman kita ya. Nah, di karakteristik generasi Z ini ya, yang pertama mahir teknologi dan suka berkomunikasi. Nah, di sini ceriwis. Nah, saya suka lihat tuh konten YouTube anak-anak. Banyak ya anak-anak kecil sudah punya konten YouTube. Mereka belajar mengeksplor kemampuannya, tetapi juga sekaligus mendapatkan penghasilan. Ya, di sini di generasi Z ini penggunaan teknologi sudah mulai mereka kuasai sejak dini. Akhirnya banyak orang tua yang mengajarkan mereka untuk mempergunakan teknologinya dengan benar. Ya, dengan arah yang benar, yaitu membuat konten YouTube ya. Dan tetap harus menjaga privasi anak-anak mereka karena sangat berbahaya sekali apabila anak-anak mereka itu privasinya sampai ke publish secara keseluruhan kepada netizen ya, sangat berbahaya. Nah, lalu suka berkomunikasi ya dengan teman-teman, menuliskan status itu salah satu bentuk komunikasi. Menuliskan status, keinginan ya. Lalu gemar mengumbar privasi dan lebih mandiri. Nah, ini dia nih. Kalau di sosmed menuliskan hari ini dia marah, dia tuliskan. Hari ini dia sedih, dia tuliskan segala macam. Nah, ini di sini sebenarnya harus tetap kita menutup privasi tertentu yang tidak boleh orang lain tahu. Karena apa? Kejahatan dari teknologi seperti ini sudah sangat banyak sekali ya. Jadi kamu harus benar-benar sobat kompeten, teman-teman sekalian, saya minta tolong kepada kalian bijak dalam mempergunakan gadget kalian, dalam mempergunakan dunia maya kalian. Kalau ketemu teman yang tidak kalian kenal orang tuanya, asal usulnya dan lain sebagainya, jangan sekali kalian berani untuk bertemu tanpa sepengetahuan orang tua. Akhirnya banyak kejahatan-kejahatan itu terjadi karena dunia maya seperti ini. Ya, sangat disayangkan sekali. Karena apa? Orang tua kita membesarkan kita dengan kasih sayang. Tentu ya banyak harapan yang mereka ingin dapatkan dari diri kita. Oleh karena itu, kalian harus tetap memberitahu PIN kalian, ya PIN handphone atau apa kepada orang tua kalian agar orang tua kamu bisa membuka apa yang sudah kamu jelajah dalam dunia maya. Karena apa? Banyak terjadi tindak kejahatan itu diketahui dari status di sosial medianya. Nah, itu dia. Orang tua harus tahu, wajib tahu. Ya, jangan tertutup, nggak apa-apa. Orang tua sekarang lebih terbuka kok kepada anak-anaknya. "Ma, saya punya teman baru loh. Namanya si A, si B, baik." Nah, itu nggak apa-apa, ceritakan. Dan jangan pernah mengunci atau mempassword handphone kamu. Ya, orang tua akan baca, nggak apa-apa, karena mereka juga tidak akan marah. Ya, kecuali kamu melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Tentu orang tua akan menasehati, bukan marah, itu menasehati. Karena pada dasarnya sayang kepada anaknya, ingin anaknya dilindungi, ya. Jadi tetap kita harus menjaga privasi kita atau tetap bijak dalam mempergunakan gadget kita. Yang terakhir adalah lebih toleran dan penuh ambisi.
Nah di sini lebih toleran, di sini toleransinya sangat tinggi ya. Kalau ketemu teman baru, kalau mereka mau diskusi ya akan terjadi yang namanya mengalah. Misalkan temannya pendapatnya A, yang lainnya B, ya udah dicari jalan tengahnya mana nih, A atau B, seperti voting seperti itu. Nah ini toleransi. Nah juga penuh ambisi. Kalau sudah menginginkan sesuatu di sahabat-sahabat kompeten di generasi Z ini harus mendapatkannya ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Contoh, kalau kamu mempunyai bakat dalam bidang menyanyi, berusaha latihan, berusaha ikut lomba-lomba. Kalau kamu berbakat dalam bidang non-akademis seperti taekwondo, karate atau yang lain sebagainya, berusaha dapat medali ya lewat kompetisi-kompetisi yang sehat. Ya, jangan putus asa. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu merupakan salah satu bagian dari ikhtiar. Oke. Sobat kompeten yang masuk kategori generasi milenial dan juga termasuk kategori generasi Z, nanti akan ketemu dengan saya di pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan membahas materi-materi yang jauh lebih menarik lainnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.